seorang murid dan hati seorang hamba. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hanya Engkau sandaran kami Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami. Hanya Engkau Tuhan penghiburan, kota batu benteng perlindungan kami. Hanya kepadamu kami berharap, kami menanti-nantikan kekuatan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Jiwaku menanti-Mu Tuhan, Engkau kekuatan jiwaku. Di saat ku lemah dan bimbang, Engkau yang mengerti segalanya. Tetaplah di sisiku Tuhan, dan jangan pernah tinggalkanku. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, tuntunlah langkah hidupku. Ku berseru memanggil nama-Mu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya Kau sandaranku. Tiada yang mustahil bagimu. Saya mau bersaksi sedikit. Akhir tahun, bulan Desember, tanggal 3 tepatnya, saya mengalami kalau orang dunia bilang musibah atau kecelakaan. Waktu saya bersih-bersih kamar anak saya semprot Baygon banyak sekali. Karena ada kutu di spring bed anak saya. Setelah saya bersihkan semua dengan Baygon yang banyak sekali, saya lihat ada kutu yang berkerumun di pinggir spring bed, dan maksud hati mau biar cepat selesai, saya korek itu. Pada saat saya korek, langsung api menjalar di seluruh spring bed, dan satu kamar itu terbakar dan saya ada di dalamnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan hikmat untuk saya. Kalau saya nggak keluar dari kamar, saya mungkin akan terjebak. Dan akhirnya saya memberanikan diri meloncat dari spring bed yang terbakar itu. Karena kebetulan pada saat kejadian api menjalar, saya ada di baliknya pintu, jadi saya tidak bisa langsung keluar. Saya justru loncat ke lebih dalam lagi, spring bed yang lebih dalam, untuk menghindari api. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan nyawa saya. Sekalipun kedua kaki saya terbakar dan tangan saya ini pun terbakar. Mungkin bisa kelihatan dari bekas luka bakar di tangan saya dan kaki. Saya mengalami operasi 2 kali. Operasinya itu adalah kaki yang tadinya hitam gosong itu kulitnya dikulpas. Dan sakitnya bukan main. Setelah operasi itu, sekalipun sudah ada obat painkiller ya, setelah obat bius habis, sakitnya luar biasa. Bisa membayangkan Bapak Ibu kalau ada kulit terkelupas itu kan perih ya. Ini kedua kaki saya dikelupas semua dan tangan saya. 2 kali saya operasi, tapi Tuhan cukupkan semuanya. Bisa di cover oleh BPJS, jadi saya 0 rupiah keluar dari rumah sakit 2 kali. Dan Tuhan benar-benar nyatakan pemeliharaannya. Selama 1 bulan saya tergeletak, saya gak bisa bangun, saya gak bisa beraktivitas, harus di tempat tidur. Di situ saya banyak bicara, maksudnya ngobrol sama Tuhan. Mungkin waktunya saya untuk istirahat. Mungkin Natal yang berbeda di tahun 2020. Natal yang biasanya saya dalam 1 bulan tuh padat dengan pelayanan. Tapi di saat itu Tuhan mau saya istirahat 1 bulan. Tidak pelayanan, tapi menikmati Natal yang berbeda.
saya benar-benar dibukakan mata oleh Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, maka Tuhan pasti menyertai. Benar-benar Tuhan izinkan saya mengalami terbakar, tapi Tuhan menyertai mulai dari kejadian sampai saya sembuh. Sekitar bulan Januari, saya awal Januari mulai bisa berdiri, belajar berjalan lagi, karena 1 bulan tergeletak itu bikin kaki nggak ada tenaga untuk berdiri. Belajar jalan, kemudian saat sudah belajar jalan berdiri itu terasa sakit luar biasa kedua kaki ini, karena kulitnya masih tipis, dan saat saya berdiri itu kulit kaki saya itu rasanya seperti digigit semut dan warnanya ungu, karena pembuluh darahnya kulitnya itu masih tipis dan masih kelihatan pembuluh darah di kaki itu dari atas ke bawah itu turun. Sekitar mungkin benar-benar pulih itu Februari akhir, baru bisa saya berdiri dengan enak tanpa ada rasa sakit. Lagu ini ada di YouTube GBI Kairos. Lagu ini saya naikkan single pertama dari GBI Kairos, Bapak Agus Setia, Pendeta Bapak Agus Setia. Saya nyanyikan bersama dengan teman-teman sepelayanan di GBI Kairos. Nanti mungkin bisa dilihat di YouTube GBI Kairos. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Biar lagu ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Dirilisnya bulan kemarin, bulan April. Benar-benar memang Tuhan sandaran kita, amin. Benar-benar Tuhan memang kekuatan kita. Di masa-masa yang sulit ini, kalau bukan kita melekat sama Tuhan udah gak mungkin. Kalau kita gak melekat sama Tuhan udah gak mungkin kita bisa berdiri. Saya pun mengalami itu. Pekerjaan saya harus stop karena pandemi. Saya bekerja di bidang pariwisata dan benar-benar stop. Terasa seperti di PHK, seperti kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan. Kalau saya ada di sini melayani Tuhan, sudah 1 tahun berlalu, hampir 1,5 tahun. Kalau bukan Tuhan sandaran dan kalau bukan Tuhan kekuatan, saya tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Saya mengalami hari-hari penuh tekanan, bulan-bulan penuh tekanan dan stres, bahkan mungkin depresi. Saya mengalami. Tapi kalau bukan Tuhan yang menguatkan dan mengangkat saya dari lembah kekelaman, tidak mungkin saya ada di sini di depan Bapak Ibu Saudara. Semua karena kekuatan Tuhan, amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kita mau serukan bahwa hanya Tuhan kekuatan jiwa kita. Ku berseru memanggil namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya Kau sandaranku. Tiada yang mustahil bagimu. Ku berseru memanggil namamu Tuhan, namamu Yesus, dan ku dapatkan kekuatan yang baru. Tak ada lain, hanya Kau sandaranku. Tiada yang mustahil bagi. Sekali lagi katakan, kami berseru. Memanggil namamu Yesus. Tak ada lain, hanya Kau sandaranku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami bisa datang di tempat ini, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Engkaulah sasaran kami dalam kehidupan.
pagi ini jamah kami dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami dikuatkan, kami diarahkan untuk fokus kepada kehendak Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya. Senang bisa melihat saudara dalam keadaan yang baik. Pastinya saudara sedang rindu untuk dijamah oleh firman-Nya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara, ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Dan saya sungguh berharap, bahkan meminta kepada kita semua, agar dua hal ini menjadi sebuah tindakan nyata dalam kehidupan. Yang pertama adalah membangun hubungan intim setiap hari. Memang hal ini sudah diumumkan setiap minggu, bahwa gereja menggerakkan atau mengajak kita semua untuk membangun hubungan intim setiap jam 8 malam. Tapi ini sifatnya bukan himbauan, saudara. Karena kalau dihimbau itu artinya Anda boleh ikuti, Anda boleh enggak. Ya. Tapi ini adalah kalau saudara ingin tahun 2021 ini saudara lalui dengan kekuatan dari Tuhan, dengan iman yang kokoh, tidak digoyahkan dengan situasi yang ada. Ini adalah keharusan. Bangun hubungan intim. Karena ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, imanmu dibangun kembali. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saya mulai minggu ini gerakan membaca dan merenungkan satu pasal Alkitab setiap hari. Hanya satu pasal, ya. Itu kalau dihitung-hitung nggak nyampe 10 menit, saudara. Bahkan dulu saya pernah mendengar gerakan 5 pasal sehari. Betul ya? Mungkin kalau nggak salah Tante Wisya pernah ikut ya. Ini cuma satu pasal. Kenapa? Jangan nanti banyak-banyak setelah baca amin, lupa semua, saudaraku. Percuma juga ya. Satu pasal, lalu renungkan sebentar. Apa maksud dari firman yang barusan saudara baca? Saudaraku, hari-hari ini dunia itu dipenuhi dengan kabar buruk. Setiap hari kita mendengar kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk. Dan bila itu engkau alami setiap hari, yang terjadi itu apa? Imanmu akan lemah. Kedua, kekuatan dalam menghadapi kehidupan juga akan turun. Dan bukan mustahil Anda bisa tergoda untuk mengambil solusi yang salah. Ya, jadi Anda harus memasukkan kabar baik untuk melawan kabar buruk itu. Sederhana sekali, satu pasal sehari masukkan kabar baik dalam hati dan pikiranmu. Maka seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin, saudara. Firman ini tidak berlaku hanya dalam kondisi baik, tapi sekalipun dalam kondisi baik, firman Allah tetap berlaku dan bekerja. Haleluya. Hari ini saya akan melanjutkan seri khotbah dari yang sebelumnya, yaitu seri khotbah mengenal Allah melalui firman-Nya. Kita 2 minggu yang lalu mengenal satu pribadi yang luar biasa, yaitu Allah yang setia. Hari ini saya mau memperkenalkan 2 karakter Allah atau 2 pribadi, 2 sifat Allah yang menetap, yang harusnya dialami oleh setiap kita. Oleh karena mari kita langsung saja membuka dari Lukas pasal 10 mulai ayat pertama. Lukas pasalnya 10 ayat yang pertama bunyinya demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka,
Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Saudara, yang dimaksud pundi-pundi di sini adalah kantong uang ya. Jadi ya kalau zaman sekarang dompet. Cuman kan kalau zaman dulu itu tidak ada uang kertas ya. Uang itu dari logam ya, baik perak maupun emas. Jadi ada kantungnya gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan pundi-pundi. Maaf saudaraku. 70 murid ini yang diutus Tuhan bukan 12 murid utama ya. Jadi ini bukan kelompok ring 1. Ring 1 itu Petrus, Yohanes, Yakobus dan kawan-kawan. Tapi 70 murid yang berbeda. Boleh Anda sebut ini kelompok ring 2 gitu ya. Tapi sebetulnya ke-70 orang murid ini memperoleh pengajaran yang sama dari Yesus, seperti yang 12 murid, melihat teladan yang sama dari Yesus, tidak ada bedanya dengan murid-murid ring pertama, saudara. Nah, setelah mereka diajar dan dilatih, pada satu hari mereka diutus. Diutus dalam tim-tim kecil, karena dikatakan satu tim terdiri dari 2 orang. Nah, satu tim diberi sasaran satu kota. Artinya kalau ada 70 murid, berarti ada 70 dibagi 2, 35 tim, betul ya? Dan kalau ada 35 tim, artinya ada 35 kota yang bisa dijangkau oleh masing-masing tim ini. Nah, saudara perhatikan, kita perlu sedikit mengimajinasikan supaya saudara mengerti apa perintah Tuhan di dalam ayat ini. Pada zaman itu, belum ada sistem atau alat transportasi seperti hari ini, ya ada Grab dan segala macam. Satu-satunya alat transportasi pada zaman itu selalu menggunakan kuda, baik kuda yang dikendarai langsung ataupun kereta. Nah, masalahnya mereka yang punya kuda atau yang punya kereta hanya orang kaya. Dan 70 murid ini dipastikan mereka tidak punya alat transportasi. Artinya mereka harus menjangkau daerah sasaran atau daerah tujuan mereka hanya dengan berjalan kaki, saudara. Dan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain itu menggunakan kaki atau berjalan kaki bisa berhari-hari loh, saudara. Bisa berhari-hari. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, saudara pernah lihat, mungkin saudara ada yang pernah lihat kasut atau sepatu zaman dulu yang zamannya Yesus 2000 tahun yang lalu itu kan cuma kayak alas terus dikasih tali diputar-putar gitu ya, diikatkan ke kaki ya. Cuman nggak taunya zaman sekarang model lagi, saudara ya. Rupanya orang sekarang suka, zaman dulu juga. Nah, cuma itu aja. Artinya begini, kalau kasut itu putus talinya, sudah nggak bisa dipakai. Oleh karena itu adalah sesuatu yang wajar pada saat itu kalau orang melakukan perjalanan jauh, mereka selalu membawa cadangan kasut. Kenapa demikian? Enggak seperti hari ini di Kota Malang. Kita sepatu rusak, tinggal ke toko kita beli. Di situ enggak ada toko, saudaraku. Bahkan di satu kota, pembuat kasut hanya satu. Bahkan kadang-kadang enggak ada. Sehingga mereka harus bawa cadangan. Lalu kedua, juga tidak ada orang yang berjual makanan dalam perjalanan mereka. Artinya mereka harus bawa bekal. Harus itu. Sehingga ketika mereka berhenti, kelelahan, beristirahat di sebuah tempat, mereka bisa makan dari bekal yang mereka bawa. Kalau mereka nggak bawa bekal, ya puasalah jadinya. Demikian juga dengan uang. Tapi perhatikan, apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jangan bawa pundi-pundi, artinya jangan bawa duit. Kedua, jangan bawa kasut. Ketiga, jangan bawa bekal. Sebetulnya pesan apa sih yang Yesus sedang sampaikan kepada murid-muridnya ini? Saudaraku, yang Yesus mau sampaikan adalah, Yesus mau bilang begini, kalau nanti kasutmu rusak, Tuhan akan berikan gantinya.
Kalau nanti engkau butuh makanan, Tuhan akan sediakan makanannya. Kalau nanti engkau perlu uang, Tuhan yang akan sediakan uangnya. Saudara, ini bicara sebuah karakter yang melekat pada diri Allah, yaitu Allah yang memelihara. Seperti tadi yang disaksikan oleh Putri, ya, dia dipelihara Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Saudara, karakter ini melekat dan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahwa dia adalah Allah yang memelihara. Nah, sayangnya ada banyak orang punya tingkat pengenalan akan pemeliharaan Allah itu berbeda-beda. Oh, kalau segini sih Allah bisa pelihara lah gitu ya. Oh, kalau cuman segini Allah bisa pelihara. Tapi kalau sudah segini atau lebih tinggi, aduh itu udah susah itu. Itu harus lakukan upaya-upaya tambahan. Padahal secara ekstrim ketika Yesus mengutus 70 murid ini, dia sedang memperkenalkan dirinya dengan sempurna bahwa apapun kebutuhanmu, aku bisa pelihara. Seperti saudara tahu, gereja kita ini aktif di dalam gerakan HOTS atau Healing on the Streets. Dan sebenarnya gerakan ini punya jaringan di seluruh dunia. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat sebuah berita dari seorang pelaku HOTS yang ada di Denmark. Namanya Lebo dan Cheryl. Masih muda saudaraku. Usianya 35 tahun. Lebo ini adalah seorang filmmaker, sutradara. Sutradara yang sudah punya pengalaman 15 tahun. Dan pengalamannya sangat dihargai di dunia perfilman. Dia sekolah khusus di sana, sarjana di sana. Dan dia menikah dengan seorang wanita yang juga seusia sekitar 35 tahun, namanya Cheryl. Cheryl ini adalah seorang lulusan dari sekolah desainer terkenal. Dan dia sudah punya reputasi, bahkan sampai ke negara-negara Eropa. Dua orang ini punya pekerjaan sangat baik, saudaraku. Penghasilan sangat baik. Mereka tidak pernah kekurangan. Namun satu hari ketika mereka bertemu, mereka orang Kristen ya, tapi sayangnya belum lahir baru. Sampai satu hari mereka mengalami Kristus. Nah ya, jadi kadang-kadang kita perlu mengerti juga, orang Kristen ada juga yang belum mengalami Kristus, saudara. Nah ini mengalami Kristus, lalu lahir baru dan hidup dalam sebuah pertobatan sejati. Lalu mereka memutuskan menikah. Jadi mereka tuh menikah belum lama. Kalau nggak salah sekitar tahun 2016. Mereka menikah dan beberapa waktu kemudian mereka mulai semakin intim dengan Tuhan, semakin intim. Walaupun mereka ada di dunia perfilman dan satu di dunia desainer, tapi hidup mereka persembahkan untuk Tuhan. Dalam setiap kesempatan mereka memberitakan Injil, dalam setiap kesempatan mereka memberikan firman kepada teman-temannya. Luar biasa, saudara. Tapi satu hari Lebo ini ya mendapat sebuah tuntunan spesifik, tuntunan khusus yang isinya secara sederhana gini, tinggalkan pekerjaanmu dan ikutilah perintahku untuk memberitakan Injil. Tinggalkan dan beritakan Injil. Dia sampai bilang, loh Tuhan, aku ini memberitakan Injil, sekalipun aku kerja loh, aku melakukan perintahmu. Tapi Tuhan bilang, tinggalkan. Lebo ini akhirnya memutuskan untuk mentaati. Tapi yang jadi masalah siapa? Cheryl. Kadang-kadang wanita itu lebih sensitif kalau urusan duit. Amin saudara. Mudah-mudahan di sini enggak ya. Sini ibu-ibunya murah hati semua. Haleluya ya. Enggak, maksudnya bukan saya bilang ibu-ibu itu pelit, tapi sensitif. Artinya begini, pikirannya itu panjang. Ya. Kalau waktu istri saya dulu, saya ajak dulu kami waktu menikah, kami beberapa kali pindah tempat. Saudara, setiap kali pindah tempat yang dipikir apa kalau ibu-ibu? Halo? Pasar ada di mana? Betul nggak? Pasarnya di mana? Nah artinya apa? Yang dia pikir adalah bagaimana menutup kebutuhan hari lepas hari. Artinya, kalau sampai dompet itu kosong, itu buat pria mungkin nggak apa-apa, buat wanita itu masalah besar, saudaraku. Ya, bapak-bapak ngerti ya.
Kalau istrimu dompetnya kosong, itu namanya minta diisi. Nah, singkat cerita, si Sheryl ini bilang gini, aku nggak mau hidup seperti itu. Pekerjaanku bagus. Toh kita bisa melayani Tuhan dengan cara seperti ini. Terus akhirnya mereka memutus, udah gini aja, kita berdoa kembali. Tapi kali ini secara terpisah, kamu berdoa sendiri, aku berdoa sendiri. Mari kita lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan saudara, ketika mereka lakukan itu, hasilnya sama. Si Sheryl bilang, iya, Tuhan memberikan pesan dalam hatiku untuk meninggalkan dan fokus pada pelayanan. Saudara, mereka bukan melayani di bawah naungan gereja. No, enggak saudara. Artinya Tuhan mau minta mereka lepas dari dunia usaha dan melayani secara pribadi. Tidak ada gereja yang menaungi, tidak ada institusi rohani yang memberikan gaji. Enggak ada sama sekali. Jadi betul-betul sendiri begitu aja. Namun, nah ini bagusnya luar biasa ya, mereka mentaati itu. Dan ketika mereka hitung-hitung, mereka bilang, ini uang kita cuma bisa untuk 3 bulan mencukupi kebutuhan hidup. Kalau kita nggak kerja, stop, tidak ada pemasukan, tabungan hanya bisa 3 bulan. Tapi mereka lakukan itu. Dan yang menarik, Tuhan itu tuntun mereka ke satu kota tanpa tahu siapa yang akan dijumpai di kota itu. Ya, biasanya dulu kalau saya mau pergi ke satu kota pelayanan, sudah ada gereja A, nanti saya khotbah gereja B. Ini enggak, bukan ke gereja. Dan tidak tahu siapa yang dituju. Tuhan bilang satu kota misalnya Copenhagen. Udah berangkat aja. Aalborg, berangkat aja udah. Satu. Dan di kota itu baru dipertemukan Tuhan dengan orang-orang. Dan sudah tahu, setelah 3 bulan, apa yang terjadi? Uang itu habis, saudaraku. Habis. Dan seperti yang dikerjakan pada 70 murid ini, ketika dana dalam tabungannya habis, Tuhan buat sedemikian rupa. Dan mereka mendapatkan dana yang baru. Lalu Tuhan pimpin lagi ke kota lain. Uang itu habis. Lalu tepat di waktu habis, Tuhan sediakan lagi yang baru. Itu dimulai tahun 2018. Dan hari ini mereka masih lakukan itu. Tidak pernah sekalipun mereka kekurangan makan. Tidak pernah sekalipun mereka bajunya habis karena rusak dan segala. Tercukupi dengan sempurna, dipelihara dengan sempurna. Bayangkan saudara, ini sudah masuk pada sebuah pemeliharaan titik yang ekstrim, sempurna. Karena tidak ada satupun manusia maupun institusi yang menaungi mereka. Dan apa yang terjadi setelah 3 tahun? Ratusan orang percaya kepada Yesus, bahkan dimuridkan melalui mereka. Hari ini mereka ada di Kolombia, jauh dari kampungnya di Denmark. Tahu saudara yang terjadi 1 tahun yang lalu? Ketika COVID muncul, kita tahu semua negara menutup diri, amin. Mereka ada di sebuah tempat, di sebuah kota jauh dari kota mereka. Terus mereka bilang, Tuhan, kami pergi mentaati panggilan-Mu. Sekarang semua negara menutup diri. Kami sudah tidak punya rumah untuk kami tinggali lagi. Kami tidak mungkin bisa pulang kampung. Kami sudah tidak punya pekerjaan lagi. Dan hari ini kami tidak tahu kami harus kemana. Itu di bandara, saudara. Karena semua tempat di lockdown. Dan Tuhan buka dengan cara yang ajaib. Dipertemukan dengan orang. Lalu orang ini mempertemukan dengan orang lain. Dan hasilnya apa? Justru buah pelayanan mereka jauh lebih lebat di masa COVID dibanding sebelumnya. Ajaib. Dan kemarin waktu saya mendapat berita dari mereka, dia bilang, Tuhan tuntun untuk kami pindah ke Amerika. Kami tidak tahu ke kota mana, kami tidak tahu akan berjumpa dengan siapa. Tapi kami sudah mempersiapkan diri meninggalkan Kolombia untuk Amerika. Saudara perhatikan, pemeliharaan Allah itu sempurna. Kita kadang-kadang, maaf ya,
Allah tidak berubah, tapi kita yang tidak mempercayai sampai ke titik itu. Lalu banyak orang panik dan ambil jalan keluar yang salah. Pak udah mepet ini Pak udah. Ya enggak, kalau mepet kenapa emangnya? Emang kalau mepet Tuhan sudah nggak bisa kerja. Pak ini udah bangkrut loh. Kalau bangkrut kenapa? Tidak ada yang salah dengan bangkrut. Bahkan mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Kadang-kadang kita lupa sampai ke titik itu, saudaraku. Coba kita belajar untuk percaya sampai ke titik itu. Dan saudara akan mendapati bahwa Allah adalah Allah yang memelihara dengan sempurna. Jadi begini, ketika engkau memperoleh pengertian itu, maka yang ada di pikiranmu adalah ini. Bukan harta yang menjamin pemeliharaan hidupku, tapi Tuhan. Aku bukan hidup dari apa yang aku punya, tapi apa yang Dia punya. Saudara mengerti? Dan kalau Anda punya konsep seperti itu, hidupmu penuh damai sejahtera loh. Imanmu akan kokoh. Dan gak gampang ribut. Loh Pak, apa maksudnya gak gampang ribut? Maaf ya saudara ya, saya pernah melihat sendiri ini. Ada seorang perempuan Kristen, seorang ibu yang sudah puluhan tahun Kristen. Saudara ribut sama seseorang. Maaf loh, ributnya ini sampai mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Masalahnya ketika dicari tahu sederhana. Ada orang pinjam duit sama dia, dan orang itu nggak ngembalikan. Pinjamnya berapa saudara? Nggak besar, 1,5 juta. Nggak dikembalikan. Marah luar biasa. Kalau kita punya konsep, hidup kita ini bukan dipelihara oleh harta kita, tapi dipelihara oleh Dia. Paling kita cuma bilang begini, ya udahlah nanti juga Tuhan ganti. Betul nggak? Akhirnya apa? Hati ini nggak dipenuhi dengan dendam, kemarahan, keributan dan segala macam. Itu mendatangkan damai sejahtera dalam hidupmu. Saya bukan ngajarin orang Kristen itu boleh nggak bayar hutang. Hei teman, orang Kristen itu harus bayar hutang. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi ketika kita yang dihutangi, kita harus punya respon seperti apa, kita harusnya tahu. Yang kedua, Lukas pasal 10 ayat 17. Lukas pasalnya yang 10 ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Perhatikan saudara. Setelah mereka melakukan perjalanan jauh, lalu mereka sampai di kota yang dituju, mereka menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil, lalu mereka kembali dengan berita sukacita. Artinya apa? Mereka kembali dalam keadaan sehat. Betul ya? Terpelihara, janji Tuhan digenapi, sekalipun tidak bawa kasut, tidak bawa uang, tidak bawa bekal. Mereka pulang dalam sehat. Lebih daripada itu dikatakan, setan-setan takluk kepada kami. Ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah perhatikan, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saya ulangi, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ada satu karakter yang indah kita temui di sini. Bahwa Allah adalah Allah yang melindungi. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara, hal ini bukan saja seringkali kita tidak mengerti, bahkan seringkali tidak disadari. Hei, tahukah engkau ketika engkau memutuskan menjadi pengikut Kristus, Anda ini jadi sasaran tembak iblis. Ada banyak rencana jahat yang dibuat dalam atas hidupmu. Dan kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu perlindungan Tuhan loh. Yang kita nggak sadari. Saya pernah menceritakan sebuah peristiwa. Saya rindu untuk mengulangnya lagi supaya Anda disegarkan ya. Satu kali saudara,
ketika bangsa Israel sedang melakukan perjalanan di padang gurun, satu ketika mereka berkemah di sebuah dataran, tapi dataran itu adalah sudah masuk dalam wilayah kerajaan Moab, di mana pada saat itu bangsa Moab dipimpin oleh seorang raja yang namanya Balak bin Sipor, atau kita sebut saja Balak. Saudara, nggak ada masalah dengan Israel sebetulnya dengan bangsa Moab. Jadi bangsa Israel pada waktu itu tidak bermusuhan dengan Moab. Mereka cuma lelah sepanjang hari berjalan, lalu mereka beristirahat di dataran itu dan membangun kemah. Tinggal untuk sementara waktu di dataran itu. Tapi kedatangan bangsa Israel itu diketahui oleh Balak ini, si raja Moab. Dan kehadiran itu membuat hati Raja Balak gelisah. Kenapa? Karena si Balak ini mendengar sebelum mereka masuk Moab, mereka mengalahkan Basan yang dipimpin oleh raja namanya Raja Og. Mereka mengalahkan Amori, mereka mengalahkan bangsa-bangsa lainnya. Artinya apa? Balak berpikir gini, jangan-jangan nih bentar lagi Moab mau diserang dan dikalahkan. Ngerti ya? Itu yang bikin takut. Dan apalagi dengan reputasi yang dia dengar, Israel ini rupanya jago perang ya. Kok bisa kalah itu bangsa-bangsa itu? Akhirnya Balak putar otak, lalu dia ingat, oh saya ingat, ada satu nabi yang terkenal memang, namanya Bileam. Ya, saudara pernah dengar Nabi Bileam? Itu kalau saudara baca di rumah nanti, saudara boleh lihat di bilangan pasal 22, 23, dan 24. Nabi Bileam. Kenapa nabi ini terkenal? Karena katanya begini, kalau dia mengatakan yang baik atas seseorang, maka yang baik itu pun jadi. Kalau dia mengatakan yang buruk atas orang itu, maka yang buruk itu jadi. Firman Tuhan berkata, siapa yang diberkati Bileam akan beroleh berkat, dan siapa yang dikutuk oleh Bileam akan kena kutuk. Ngetop saudara, ini nabi yang luar biasa. Akhirnya Balak kirim utusan beserta segala upeti atau hadiah-hadiah yang menarik. Tujuannya untuk apa? Agar si Bileam ini mau mengikuti perintah Balak untuk mengutuk Israel supaya Israel itu bisa dikalahkan. Karena dia tahu omongannya Bileam ini manjur, saudara ya. Saudara, secara nggak langsung ini kita juga diajar ya, hati-hati dengan kata-kata kita ya, jangan ngomong sembarangan. Amin. Nah, apa yang terjadi saudara? Sayangnya nabi yang manjur perkataannya ini punya sebuah kelemahan, yaitu cinta akan duit. Ya, CAD, cinta akan duit, atau CAU, cinta akan uang. Akibatnya apa? Padahal sebenarnya Tuhan sudah memberi tuntunan, berangkat juga tuh si Bileam, karena tertarik sama yang namanya duit itu, berangkat. Tapi ada sesuatu yang dahsyat loh, yang Tuhan buat. Dia mengutus malaikatnya 3 kali menghalangi perjalanan Bileam. Sampai keledai yang ditunggangi Bileam itu 3 kali mogok, gak mau jalan. Kenapa? Dihalangi oleh malaikatnya. Dan itu masih tidak membuat Bileam bertobat. Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga dari mulut keledai itu keluar bahasa manusia. Akhirnya Bileam mengerti bahwa sebetulnya itu tidak diizinkan oleh Allah. Perhatikan saudara, rencana jahat dan perlindungan Allah ini terjadi. Bahkan bangsa Israel nggak sadar. Mungkin ibu-ibunya sedang berkemah, di kemah sedang masak-masak, anak-anak sedang lari main sono sini, bapak-bapak sedang ngopi ya, tanpa menyadari ada peperangan yang dahsyat sedang terjadi atas hidup mereka. Dan yang akhirnya apa? Bileam yang harusnya melepaskan kutuk, sebaliknya dia melepaskan berkat atas Israel. Karena perlindungan ilahi. Saudara, coba tangkap ini. Hari lepas hari, detik demi detik yang kau lalui, itu ada peperangan yang luar biasa. Kenapa terjadi? Karena ada Allah yang melindungi. Banyak orang Kristen dikuasai ketakutan karena mereka nggak sadar akan ini.
Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang kawan bercerita, saudara. Ada sepasang suami istri yang tinggal di Blitar, maaf saya tidak sebut namanya. Ini orang kaya, saudara. Sebulan, bukan penjualannya, keuntungannya itu miliar. Saudara boleh hitunglah penjualannya berapa, keuntungannya miliar. Kaya, tanahnya di mana-mana, rumah di mana-mana. Tapi dengan adanya COVID, itu mereka dicekam oleh ketakutan. Punya segalanya, tapi nggak bisa apa-apa. Keluar rumah aja takut loh, saudara. Saya pikir, kalah sama Tante Neni yang nggak punya apa-apa. Dia bisa damai sejahtera, ya toh. Wah, mau apa. Perhatikan saudara, saya bukan ngajarin saudara melanggar prokes ya. Saya nggak ngajarin saudara melanggar tidak pakai masker, pakai itu. Tapi sadarilah bahwa perlindungan yang sejati itu sebetulnya datang dari Tuhan. Kita ini bisa alpa, bisa ceroboh, bisa lupa, betul nggak? Dan bahaya itu bisa datang dalam hidup kita lewat berbagai macam cara yang kita tidak bisa nggak bisa kita antisipasi lah gitu. Jadi mari kita mengerti kalau hari ini kita ada dalam kondisi yang baik. Itu sesungguhnya perlindungan ilahi loh, saudara. Beberapa waktu yang lalu ya saudara ya, saudara kan tahu saya suka mendoakan orang sakit ya dimanapun. Saya berjumpa dengan seorang bapak orang Madura ya, ini kan Madura lagi panas ya, apalagi yang namanya Bangkalan tuh rumah sakit penuh semua. Orang Madura yang berjualan buah di pinggir jalan, dan ketika saya lewat, saya melihat orang ini ada masalah. Dan ternyata benar ada masalah, saudara. Orang ini mengalami gangguan pernafasan. Gitu. Mestinya saya kan mikir ya, gangguan pernafasan jangan-jangan COVID. Madura lagi begitu gitu ya. Jangan-jangan COVID. Saya juga kok nggak mikir ke sana gitu ya. Apalagi waktu itu saya sedang olahraga jalan, saudara. Jadi muter-muter jalan. Nah, kalau lagi olahraga, saudara ya, pakai masker itu kan engap. Betul ya? Kan terengah-engah gitu. Jadi akhirnya apa? Masker itu saya lepas, saya ikatkan di pergelangan tangan saya. Saya ini lupa kalau nggak pakai masker. Lalu saya bilang, Pak, Bapak sakit ya? Saya doakan ya Pak ya. Tuhan bisa sembuhkan Bapak. Nah kebetulan saya rekam. Coba di play aja. Kalau rekam. Nah, ini Pak Muryadi ini sakit paru-paru, kesulitan bernafas, nafasnya ngos-ngosan. Amit ya Pak. Dalam nama Yesus disembuhkanlah sistem pernafasan sekarang. Sistem pernafasan disembuhkan sekarang. Sekarang sembuh. Bapak tarik nafas Pak. Tarik nafas. Sama nggak dengan sebelumnya? Apa masih ngos-ngosan? Saya sama. Saya enak. Lega? Iya. Sudah nggak ngos-ngosan? Iya. Saestu loh Pak, saestu. Iya. Yang jujur ya Pak ya? Iya. Napasnya masih sesek enggak? Iya. Asli ya? Iya. Oke. Gusti Yesus ikwareskeun sampean Pak. Oke, makasih. Saudara, saya baru sadar ketika saya sampai rumah, lalu saya lihat rekamannya. Ya ampun, itu masker ada di pergelangan tangan saya, saudara. Artinya saya dalam kondisi yang begitu dekat dengan orang itu nggak pakai masker, kita sama-sama nggak pakai masker gitu. Seperti sahabat baik gitu ya. Apakah itu mendatangkan ketakutan? No, saudara. Karena saya sadar, saya mengerti dan saya percaya Dia Allah yang melindungi. Saudaraku, ini saya menyimpang sedikit ya, boleh ya. Kita kan ada di tengah sebuah pandemi yang namanya COVID. Wabah penyakit menular yang sudah membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Dan sudah menginfeksi nggak tahu berapa banyak. Kalau saya tanya kepada saudara, coba renungkan sebentar. Seandainya COVID ini terus berlangsung sampai tahun depan, kira-kira respon saudara apa? Pernah nggak saudara renungkan? Atau saya beli alternatif yang kedua. Kalau COVID ini selesai,
lalu muncul wabah penyakit yang baru, yang tidak kalah ganas atau mungkin lebih ganas dari COVID, respon saudara apa? Loh Pak Hari tanyanya kok yang aneh-aneh sih Pak gitu. Loh saya enggak, sebetulnya ini pertanyaan ini normal saya tanyakan karena ada di Alkitab. Coba tolong Matius 24 ayat 7 versi Inggris. Ya. Perhatikan saudara, ini adalah versi King James Version ya, dalam bahasa Inggris. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences. Sayangnya, kalau Anda baca di Alkitab bahasa Indonesia, ini hilang. Apa ini? Wabah penyakit. Yesus berkata dalam Matius pasal 24, akan ada 10 tanda yang harus terjadi sebelum munculnya antikris. Dan salah satu tanda itu apa? Wabah penyakit. Bukan satu wabah. Dan itu dikonfirmasi dengan Wahyu, kitab Wahyu. Artinya begini saudara, COVID ini mungkin bisa saja berhenti, tapi akan ada yang lain loh. Kalau engkau tidak mengerti bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang melindungi, apa yang terjadi? Hidupmu tahun-tahun berikutnya akan dipenuhi ketakutan demi ketakutan. Tidak lagi bisa berbuah, apalagi mau fokus memuliakan Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Akan sulit saudara. Yang kau pikirkan apa? Melindungi dirimu sendiri. Sekali lagi, perlindungan yang sejati itu sesungguhnya datang dari Tuhan. Saya bukan ngajarin Anda nggak pakai masker. Saya ini pakai masker saudara. Saya pun pakai. Ada kalanya kita bisa lupa. Kata pestilensis itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata loimos atau sama wabah penyakit. Dan kalau Anda mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang melindungi, maka damai sejahtera tetap ada dalam hidupmu. Ya, damai sejahtera. Dokter Mia itu cerita sama saya, maaf ya dokter ya, saya cerita sedikit. Dia itu sudah vaksin 2 kali. Vaksin pertama dan kedua, karena beliau ini nakes. Jadi awal-awal sudah divaksin. Dan beberapa, kalau nggak salah sebulan setelah dia vaksin, dia tes antibodi. Ternyata antibodinya tidak terbentuk. Tapi waktu saya dengar berita itu, dalam hati saya tahu, sekalipun antibodimu tidak terbentuk, Tuhan tetap bisa melindungimu. Kalau Anda nggak punya pengertian itu, apa yang terjadi? Oh, hidupmu dipenuhi ketakutan loh saudaraku. Nah saudara, ada sebuah pertanyaan menarik begini. Pak, kalau memang Allah itu punya karakter memelihara dan melindungi, kenapa saya tidak melihat itu terjadi pada semua orang Kristen? Betul nggak pertanyaan ini? Maka dari itu sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu hal yang teramat penting, yaitu sebuah pertanyaan yang bunyinya demikian. Siapakah yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan ilahi? Saudara, perhatikan ya. 70 orang murid itu diutus dan mereka mengalami pemeliharaan ilahi. Betul ya? Lebo dan Sheryl juga diutus dan mereka mengalami pemeliharaan ilahi. Sebenarnya jawabannya mudah. Ketika engkau ingin mengalami pemeliharaan dan perlindungan ilahi, posisikan hidupmu ada dalam kehendak Tuhan. Itu kuncinya. Posisikan hidupmu ada dalam kehendak Tuhan. Anak yang bungsu. Kalau saudara baca di Lukas pasal 15, kita nggak usah buka karena saya percaya Anda sudah tahu. Akhirnya kehabisan segala-galanya, betul? Bahkan mau makan ampas babi aja nggak bisa. Mau makan makanan ternak itu loh, nggak dikasih. Habis, bis. Betul-betul habis, nggak punya apa-apa. Padahal itu kan punya, dia memiliki seorang bapak. Kenapa itu terjadi?
Karena dia meninggalkan kehendak Bapaknya. Bahkan dia meninggalkan rumah Bapaknya. Hidup di luar kehendak sang Bapa. Tapi waktu anak ini kembali kepada kehendak Bapaknya, apa yang terjadi? Dia memperoleh kembali apa yang hilang itu. Mari posisikan hidup kita ada dalam kehendak Tuhan, saudara. Secara sederhana kehendak Tuhan itu ada dua. Hanya dua, gampang jadinya. Pertama, firman Tuhan, Alkitabmu itu loh. Itu umum, harus dihidupi oleh semua orang percaya. Harus, umum sifatnya. Tapi ada juga kehendak Tuhan yang sifatnya spesifik. Khusus pribadi lepas pribadi. Kalau sampai Tuhan menyampaikan hal itu, ya ditaati dong. Seperti ketika Tuhan berbicara kepada saya, tutup bisnismu, ikut aku, layani aku sepenuh waktu. Ya sudah, diikuti aja. Artinya begini, seharusnya semua orang percaya itu memperoleh pemeliharaan dan perlindungan ilahi. Tapi masalahnya, banyak orang yang tidak mau hidup dalam kehendaknya. Mari kita kembalikan posisi hidup kita kembali dalam kehendak ilahi. Dan saya terlalu percaya Anda akan mengalami dua karakter ilahi itu. Saudaraku, hanya ada dua hal perlindungan ilahi itu diangkat. Hanya ada karena dua hal. Pertama, emang udah waktunya pulang, saudara. Ya udah diangkatlah perlindungan ilahinya. Kedua, kalau sampai ada rencana yang lebih mulia. Seperti ketika pagar perlindungan dalam hidup Ayub diangkat untuk sesaat saja. Ketika dia sudah memperoleh berkat yang mulia itu, dia kembali dilindungi secara ilahi. Sudah ngerti ya? Termasuk ketika saya diizinkan mendapatkan COVID, tertular. Untuk sesaat saja, saudara. Tapi setelah itu dikembalikan. Ada dua hal sebagai kesimpulan bahwa pagi ini kita bisa mengenal Allah kita adalah Allah yang memelihara. Yang kedua adalah Allah yang melindungi. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kehendaknya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kami bisa mengenali Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakanlah kehendak-Mu untuk setiap kami di tempat ini. Dan kami bersedia untuk taat dan menghidupi setiap yang Kau mau. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman, mari silakan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama, bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar melalui grup Telegram. Ya. Bagi yang tidak bisa hadir tatap muka, bisa mengikuti ibadah ini melalui online atau YouTube, dan linknya akan di-share di grup Telegram juga. Yang ketiga, seperti anjuran tadi Pak Hari bilang, kita memaksakan diri setiap jam 8 malam untuk membangun mesbah doa, ajak keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Yang keempat, doa malam kesembuhan diadakan pada hari Rabu jam 7 malam dan diharapkan hadir sebelum 15 menit sebelumnya. Berarti jam 7 kurang seperempat ya. Untuk mengikuti protokol kesehatan, dan yang ingin hadir harap mendaftarkan di grup Telegram juga. Itu aja, mari kita doa untuk persembahan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu dalam hidup kami, atas penyertaan Engkau dalam hidup kami di sepanjang hari kami Tuhan. Saatnya kami ingin memberi untuk kemuliaan Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, King Haleluya.
syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan dengan keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Kau yang sempurna atas hidup kami. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Beri hati kami yang lembut untuk menerima firman-Mu Tuhan, untuk mempercayai apa yang telah Kau janjikan dalam hidup kami. Sekalipun itu kami belum melihat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu sempurna, rancangan-Mu terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati gembala kami. Beri hati hamba, hati gembala dalam hidupnya Tuhan. Biar terus menuntun kami Tuhan, ke air yang tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan. Bila Tuhan pelayanan kami hanya untuk melihat Engkau saja. Beri kami hati yang murni dan tulus Tuhan. Biar hanya nama kami yang tinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang beribadah bersama kami. Kau berkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Kau berkati pekerjaan, studi mereka. Apapun mereka kerjakan jadi mereka berhasil Tuhan. Sertai mereka di sepanjang umur hidup mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa ini. Kami minta belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Curahkanlah selalu hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa ini. Dan ampunilah Tuhan segala kekerasan hati bangsa kami yang menolak Engkau, yang menista Engkau, ampunilah mereka. Tapi biarlah Tuhan, pertobatan akan berduyun-duyun datang di bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami Pak Jokowi. Sebagai presiden, beri kekuatan, kemampuan Tuhan. Hikmat-Mu atas beliau Tuhan. Biar apapun yang dia putuskan, semua hanya untuk mensejahterakan Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarga besarnya. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang, kami rindu Kau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima berkat itu sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.